Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Khalid, Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dapil Aceh. Terima kasih Pak Khalid, Bapak sudah berkenan hadir bergabung di forum acara Mentan Sapa Penyuluh dan Petani. Yang kami hormati Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, yang alhamdulillah sudah hadir juga di tengah kita, dan tentu yang paling saya cintai semuanya, para penyuluh pertanian dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini kita insya Allah akan mendapatkan pengarahan dari yang terhormat Bapak Khalid, anggota Komisi 4 DPR RI. Perlu saya sampaikan kepada para penyuluh bahwa Pak Khalid ini adalah anggota DPR yang betul-betul memberikan perhatian yang luar biasa untuk penyuluh. Ya. Nah, oleh karena itu saya sengaja secara khusus mengundang beliau untuk bertatap muka meskipun secara virtual dengan rekan-rekan penyuluh di seluruh pelosok tanah air. Pak Khalid ini tidak hanya sekedar memperjuangkan teman-teman penyuluh yang ada di Aceh, tetapi juga beliau memperjuangkan semua penyuluh di seluruh pelosok tanah air. Dan beliau sangat kencang sekali memperjuangkan kita semua, program-program kita, anggaran-anggaran kita, agar diakomodasi oleh Komisi 4 DPR. Alhamdulillah, ya, untuk 2021 anggaran kita sudah disetujui insya Allah oleh DPR, dan ini juga atas support yang sangat besar dari Bapak Khalid. Bapak sekalian dan Pak Khalid yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa sejak pandemi COVID-19, tentu saja kami harus menyesuaikan diri, utamanya dalam penyuluhan pertanian, baik kepada penyuluh maupun kepada para petani. Dengan hormat yang kami harapkan dari Bapak Khalid, ya, Komisi 4 DPR RI, untuk memberikan pengarahan untuk kita semua, ya, utamanya untuk para penyuluh, ya, bagaimana peran penyuluh di dalam pembangunan pertanian nasional, wabil khusus barangkali yang saat ini sedang giat-giatnya digalakkan oleh pemerintah, yaitu program food estate di Kalimantan Tengah. Demikian Pak Khalid yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi, ya, kami sangat berterima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktu berkenan untuk memberikan arahan dan motivasi untuk kita semua, khususnya untuk para penyuluh di seluruh pelosok tanah air. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita simak bersama arahan maupun materi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Insinyur Haji T.A. Khalid selaku anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Gerindra. Kepada yang terhormat Bapak Khalid, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Kendatipun melalui virtual ini kita telah dipertemukan Allah terus dapat bekerja mengabdi untuk kepentingan bangsa. Selawat beriring salam sama-sama kita sajikan ke pangkuan junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian. Penghormatan dan kemuliaan atas kesempatan yang diberikan kepada saya, maka dengan penuh hormat saya yang Bapak Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Pertanian
dan selaku Ketua Komando Strategis Pembangunan Pertanian Nasional, yang saya banggakan Pak Dedi, Pak Profesor Insinyur Dedi Nur Syamsi, juga Bu Kapus penyuluh pertanian yang baru pulang dari lapangan. Kemudian yang saya hormati para pimpinan unit pelaksanaan teknis atau UPT lingkungan Kementerian Pertanian. Yang saya hormati para kepala dinas yang menangani urusan pertanian di provinsi dan kepala balai pengkajian teknologi pertanian atau BPTP selaku pelaksana harian Komando Strategis Pembangunan Pertanian Wilayah atau Konstrawil. Yang saya muliakan para kepala dinas yang menangani urusan pertanian di kabupaten kota selaku pelaksana harian Komando Strategi Pembangunan Pertanian Daerah atau Konstrada. Juga yang kami banggakan para camat dan koordinator Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP selaku pelaksana Komando Strategi Pembangunan Pertanian Kecamatan atau Konstratani, serta para petani dan penyuluh pertanian seluruh Indonesia yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang kami banggakan dan muliakan. Tidak ada kata lain yang patut kita bersyukur atas rahmat Allah di dalam kondisi COVID, kita masih mampu melaksanakan kegiatan ini. Saya merasa senang bisa bertatap muka melalui video konferensi dengan saudara sekalian yang mayoritas terdiri dari para penyuluh pertanian di Indonesia, meskipun terkendala dengan jarak dan posisi kita masing-masing. Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Pertanian dan saudara sekalian yang saya muliakan, saya memberikan apresiasi atas terlaksananya agenda Menteri Pertanian Sapa Petani dan Penyuluh Pertanian atau MSPP oleh Kementerian Pertanian setiap hari Jumat, yang saya nilai sebagai sebuah terobosan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian di masa pandemi COVID-19. MSPP ini juga bisa difungsikan sebagai media sosialisasi program dan kebijakan Kementerian Pertanian, sekaligus sarana membangun dan mengembangkan Komando Strategi Pembangunan Pertanian di tingkat kecamatan atau konstratani. Saudara-saudara yang saya banggakan dan muliakan, tema yang diusung sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Pak Dedi, bahwa MSPP kali ini adalah dengan volume yang ke-14. Volume 14 hari ini sangat relevan dengan arahan dan kebijakan Bapak Presiden Joko Widodo untuk menumbuh kembangkan sektor pertanian secara merata melalui pengembangan kawasan food estate di Kalimantan Tengah. Saya berharap program ini dapat memacu produksi pertanian sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri sekaligus memenuhi pasar ekspor, dan pada gilirannya akan menumbuhkan sektor pertanian secara merata. Food estate merupakan konsep pengembangan kawasan pangan berbasis korporasi yang dilakukan secara terintegrasi, mencakup pertanian, perkebunan, peternakan, mulai dari hilir sampai ke hulu. Penempatan kedudukan koperasi petani sebagai penggerak ekonomi kawasan merupakan kunci keberhasilan pengembangan kawasan food estate. Inisiatif pengembangan koperasi petani akan menjadikan petani berdaulat dalam keseluruhan rantai produksi usaha tani dalam pengembangan suatu kawasan. Petani tidak hanya berdaulat dalam pengolahan atau on farm, namun juga pengolahan hasil usaha tani atau off farm, serta juga pemasaran. Mungkin mohon maaf Pak Dedi, teman-teman penyuluh dan mungkin yang lainnya masih agak sedikit baru dengan food estate ini. Semalam saya telah mengirim slide, ada mungkin bisa saya paparan via slide sedikit dasar dan konsepnya. Apakah ini sudah terconnecting ke sana? Halo? Saya hanya sedikit ingin memaparkan bahwa apa itu
food estate. Food estate ini merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, peternakan, perkebunan dalam satu kawasan yang sangat luas. Food estate adalah suatu bentuk usaha berskala besar di bidang agribisnis pangan yang terintegrasi. Bisa horizontal, antara pangan, ternak, dan perkebunan maupun vertikal. Integrasi non-off-farm dan sampai ke off-farm. Dengan kata lain, food estate adalah kemampuan industri pangan. Food estate juga istilah populer dari kegiatan usaha budidaya tanaman berskala luas di atas 25 hektar. Apalagi dengan tadi, Marti telah juga menyampaikan hampir 100 hektar. Kendatipun tahap awal ini bertahap. Yang dilakukan bukan secara manual, tapi dilakukan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, modal, organisasi, dan manajemen yang modern. Karena visi dan misi dari food estate itu sendiri, slide hal selanjutnya, langsung saja biar cepat. Visi misi dari food estate itu sendiri adalah mewujudkan kawasan sebagai kawasan sentra produksi pangan nasional yang berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur yang terpadu. Dengan misi mengembangkan lahan sawah tekno sebagai simpul produksi berbasis komoditas unggulan. Pengembangan infrastruktur yang terpadu antara simpul-simpul produksi dan kawasan sentra produksi pangan dengan wilayah sekitarnya. Mengembangkan sistem mekanisasi pertanian dengan pendekatan partisipatif dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat lokal. Membuka pintu investasi guna meningkatkan nilai perekonomian kawasan. Mengembangkan kawasan prioritas sebagai pusat utama produksi pangan. Dan cita-cita ini juga telah terregulasi, di mana regulasinya pelaksanaan program food estate ini diatur. Halaman berikutnya. Next. Adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengembangan Pangan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman. Juga Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Permentan OT.140/6 2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan. Ini yang menjadi referensi regulasi kita untuk terlaksananya. Maka oleh karenanya saya berharap pada kesempatan ini bahwa cita-cita besar bangsa kita untuk terjadi swasembada pangan harus mendapat dukungan dari semua pihak, terutama dari kita para penyuluh. Karena saya menghimbau, maka oleh karenanya saya menghimbau kepada seluruh penyuluh pertanian agar berperan aktif mendukung pembangunan pertanian nasional, terutama dalam menjamin ketahanan pangan nasional. Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Pertanian dan saudara sekalian yang saya banggakan. Saya juga menyambut baik acara Mentan Sapa Petani dan Penyuluh Pertanian ini yang digagas dalam rangka meningkatkan koordinasi, komunikasi sekaligus menyebarluaskan informasi pembangunan pertanian kepada seluruh petani dan penyuluh pertanian di Indonesia. Tidak hanya itu, agenda ini juga bisa dimanfaatkan sebagai media penyuluhan pertanian yang efektif, lebih efisien, lebih cepat dalam mendukung kegiatan utama Menteri Pertanian. Sekali lagi, saya merasa bangga dan terharu dan juga berterima kasih kepada Pak Dedi atas terlaksananya agenda ini, dan kita patut bersyukur di dalam kondisi pandemi ini kita masih diberikan kesempatan, ruang oleh Allah sehingga kita bisa terus berupaya mengoptimalisasi kinerja kita kendatipun melalui virtual. Perjumpaan fisik tidak membatasi gerakan kita untuk kepentingan bangsa. Maka oleh karenanya kami Komisi 4 sangat mendukung apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian dengan program Mentan Sapa Petani dan Penyuluh Pertanian, dan juga kami sangat mendukung agar food estate ini bisa terlaksana dengan baik
Dengan uji coba awalnya kita lakukan di Kalimantan Tengah dengan bajet hampir 2,5 triliun. Ini ikhtiar kita semua, di mana mungkin selama ini petani bergerak sendiri-sendiri secara masing-masing, tapi ini adalah gerakan bangsa, gerakan negara untuk membangun pertanian secara masif, terstruktur, sehingga insya Allah cita-cita kita, negeri kita, agar Indonesia menjadi swasembada pangan dapat terrealisasi dengan sempurna dan baik. Saudara sekalian, selamat mengikuti video konferensi hari ini dengan baik. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan kita semua. Insya Allah, Allah meridai perjuangan kita demi bangsa dan negara ini. Terima kasih atas kesempatan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.